Kalau kalian suka lupa naruh TWS atau suka kehilangan TWS, mungkin TWS yang satu ini bakal cocok banget buat kalian karena bisa di-miss-call langsung lewat aplikasinya kayak gini. Selamat datang kembali di channel Wahyugo dan ini adalah review Edifier X2S. Anyway, sebelum gue bahas lebih lanjut soal fitur tadi, gue cuma mau bilang kalau gue happy banget akhirnya sekarang ada Edifier yang harganya terjangkau banget. Setahu gue sejauh ini tuh Edifier ngeluarin TWS yang harganya premium-premium dan dengan kualitas yang premium juga. Nah sekarang dia berani-beraninya ngeluarin TWS yang harganya cuman kisaran 100 sampai dengan 200 ribuan aja. Dan ini adalah Edifier X2S. Dan ini setahu gue adalah lini termurahnya si Edifier. Di sini gue akan bahas lebih detail soal TWS ini dan gue akan kasih tahu kalian apakah TWS ini worth it dibeli atau tidak. Jadi simak video ini sampai habis. Pertama-tama kita akan bahas soal packagingnya dan juga isi dari kotaknya. Seperti biasa di sini ada kabel charger Type-C, user manual, dan kartu garansi. Nggak ada ear tips karena TWS ini adalah model half-in-ear. Untuk build quality-nya ini tuh sesuai dengan harganya banget, beratnya ini cuma 33,4 gram aja, which is ini ringan banget. Yang unik di sini di bagian tutup charging case-nya ini burem transparan gitu, jadi kita bisa lihat TWS di dalamnya. Finishing di depan belakangnya pun ini matte ya, dan dikelilingi finishing glossy di bagian kiri, kanan, atas, dan bawahnya. Ada port charger Type-C di bagian bawah, lampu indikator di bagian depan, dan logo Edifier di bagian belakang. Dan pas gue shake seperti ini, agak sedikit ada suara, cuman kalau gue lihat sih TWS ini nggak tiba-tiba nyala gitu, jadi bukan tipe-tipe TWS yang suka nyala tiba-tiba, yang mana suka bikin baterai cepet habis, karena kita tuh kadang-kadang nggak sadar kalau dia tuh terkoneksi dengan HP kita. Dan kalau gue lihat di sini juga ini magnetnya kuat banget ya, maksudnya ini bukan tipe-tipe yang loncer gitu, ini menurut gue nice banget sih. Dan sayangnya gue kurang suka sama desain half-in-ear dari TWS ini, gue kurang suka karena gue pribadi memang lebih sukanya tuh TWS yang in-ear yang mana ada karetnya, yang memang bisa mengisolasi suara lebih bagus lagi. Jadi ini kurang cocok buat gue yang suka motoran, yang sering ngebolang, yang sering kemana aja, naik kendaraan umum, yang sering bersinggungan dengan kebisingan. Karena isolasi suara dari half-in-ear itu memang kurang banget ya. Kita juga semuanya tahu. Memang orang-orang yang suka half-in-ear memang orang-orang yang kupingnya emang cocok aja gitu. Jadi ini memang preferensi masing-masing. Tapi walaupun kayak gitu, gue masih tetap suka pakai TWS half-in-ear kayak gini di dalam ruangan. Karena jujur aja kalau di dalam ruangan itu memang lebih enak menurut gue adalah TWS half-in-ear. Kenapa? Karena dia memang lebih nyaman untuk digunakan berlama-lama dan bobotnya pun lebih ringan dibandingkan TWS in-ear. Karena in-ear itu kadang-kadang ya bikin kuping cepet capek. Tapi kalau yang half-in-ear itu memang lebih nyaman untuk digunakan berlama-lama. Itu yang gue notice sejauh ini selama gue menggunakan TWS half-in-ear. Oh iya, dan kalau diperhatikan TWS ini tuh punya moncong yang unik di bagian output suaranya, dimana ini tuh enggak kayak output suara atau desain dari output suara di TWS half-in-ear lain. Untuk fittingnya sejauh ini nggak ada masalah sama sekali, ini nyaman-nyaman aja, selain dia tuh ringan, dan ini juga kalau dipakai kayak gini, terus lo goyang-goyang kepala, ini nggak gampang jatuh. Tapi kalau buat olahraga, gue nggak tahu ya, gue sendiri memang belum pernah coba pakai ini buat olahraga, tapi kalau sepengalaman gue sih, TWS half-in-ear yang mana finishingnya ini tuh kayak agak plastik-plastik gitu, apalagi ini glossy ya, itu kalau kena keringet biasanya ini agak licin dan rawan jatuh. Jadi menurut gua kalau lu emang pengen pakai TWS ini buat olahraga, lebih baik lu hati-hati lagi sih. Oh iya, ngomong-ngomong soal keringet, TWS ini tuh udah dilengkapi dengan IPX54, jadi aman buat digunakan olahraga maupun hujan-hujanan. Dan keunggulan lainnya dari TWS ini adalah dia tuh udah bisa dikoneksikan dengan aplikasi Edifier Connect yang bisa di-download di App Store maupun Play Store. Nah, di aplikasinya ini ada informasi sisa baterai dari kedua TWS-nya, ada 4 preset equalizer yang bisa kalian gunakan, ada gaming mode juga, dan ini adalah sampel dari latensinya. Terus yang gue paling suka di sini adalah dia punya fitur Find My Device atau fitur buat miss call TWS-nya yang ini tuh unik banget. Jadi misalnya kalau lo lupa naruh TWS ini, lo bisa langsung buka aplikasinya dan langsung buka aja di sini ada pengaturan, terus pilih Find My Headphone. Nah, ini bisa dipilih lo mau temuin yang kiri aja atau yang kanan, tinggal diatur aja checklistnya. Terus langsung pilih aja di sini search. Nanti bakal bunyi kayak begini. Dan ini sejauh ini adalah TWS dengan ini ya, untuk 100 ribuan ini yang paling keras suaranya, dimana terakhir gue yang
menurut gue yang keras itu adalah JBL yang pernah gue review, yang live berapa gitu ya, itu keras juga tapi harganya lebih mahal. Nah, sejauh ini TWS ini tuh paling kenceng suaranya menurut gue. Dari sekian banyaknya TWS 100 ribuan sampai 200 ribuan yang punya fitur serupa, ini yang paling kenceng. Cuman dengan catatan ya, untuk fitur ini tuh bisa kalian gunakan kalau atau selama TWS ini tuh ada di radius 10 sampai dengan 15 meter, karena si TWS ini pakai Bluetooth versi 5.3. Jadi kalau misalnya kalian hilang ini di Bandung, terus tiba-tiba nyarinya di Jakarta, ya itu udah nggak mungkin ketemu, udah pasti wassalam gitu ya. Dan pasti juga harus tetap terkoneksi dengan aplikasi dan handphone kalian. Jadi kalau misalnya TWS-nya mati, itu udah nggak bisa dicari. Nah, sekarang kita akan ngebahas soal kualitas suaranya dari si Edifier X2S ini. Menurut gua, ini tuh suaranya biasa aja. Untuk kualitas suaranya ya memang standarnya atau gimana ya, ciri khasnya emang ini ya ciri khas half in ear lah gitu lah. Nggak ada yang spesial banget. Tapi untuk ukuran TWS half in ear di harga 100 sampai dengan 200 ribuan, menurut gua ini not bad. Bassnya masih berasa tipis-tipis dan emang ini cenderung ke bright. Ini lebih cocok buat dengerin lagu-lagu pop, lagu-lagu slow, lagu-lagu akustik dan sebagainya. Memang tidak dominan akan distorsi atau kick drum atau cymbal dan sebagainya. Jadi kalau memang untuk dengerin lagu-lagu keras kayak metal, apapun itu, ya memang berhubungan dengan cymbal, distorsi, dan yang keras-keras gitu, menurut gue ini kurang cocok. Cuman untuk quality-nya memang ini kurang bisa diharapkan sih. Ya, lu mau berharap apa sih TWS dengan harga 100 ribuan, sudah gitu udah bisa dipakai buat Find My Device, udah bisa di miss call, itu ya menurut gue udah bagus banget sih. Karena setiap produk itu punya speciality-nya masing-masing. Nggak ada di segmen tertentu kayak di murah atau mahal sekalipun yang punya semuanya sekaligus. Nggak ada, pasti ada kekurangannya, pasti ada kelebihannya. Nah, kalau TWS ini memang kelebihannya menurut gue dia bisa di miss call. Itu adalah kelebihannya, dan desainnya yang gue suka di sini dia tuh transparan. Ini yang menurut gue juga jadi daya tarik tersendiri dari TWS Edifier X2S ini. Nah, yang terakhir gue mau bahas soal ketahanan baterainya. Di sini gue udah ngetes TWS ini buat dengerin musik nonstop di volume 60% dan ini bertahan sekitar 6-7 jam. Dimana di angka menuju 7 jam ya, di menuju 7 jam itu si TWS kirinya dia mati duluan, baru yang kanannya. Dan menurut gue untuk angka segini ya ini standar sih, nggak jelek kok. Ini malah tergolong bagus. Biasanya tuh kalau yang harga segini dia tuh angkanya di 5-6 jam, tapi ini bisa 6-7 jam di angka 60% volume. Dan buat yang penasaran sama kualitas mikrofonnya, ini adalah kualitas dari mikrofon Edifier X2S. Dan seperti inilah kualitas suaranya. Silahkan kalian nilai sendiri bagaimana kualitasnya, apakah cukup bagus. Dan ini mungkin yang akan didengarkan sama lawan bicara kalian kalau kalian pakai ini untuk teleponan, video call, dan lain sebagainya. Anyway, kesimpulannya, apakah TWS Edifier X2S ini worth it? Menurut gua sih kayaknya worth it aja ya untuk orang-orang yang emang sukanya half in ear. Karena pengguna TWS itu terbagi menjadi dua menurut gua ya. Yang kupingnya ini sukanya sama in ear atau yang karet. Dan ada juga orang-orang yang sukanya ini sama half in ear atau TWS-TWS yang memang tidak ada karetnya dengan alasan tertentu. Setiap orang beda-beda alasannya. Ada yang bilang katanya kalau TWS in ear yang pakai karet tuh bikin gatel, bikin sakit telinga. Tapi ada juga sebaliknya, orang-orang yang suka in-ear itu bilangnya TWS half in-ear ini malah bikin sakit. Jadi ini memang preferensi masing-masing, dan ini selera kuping masing-masing. Jadi beda-beda aja gitu, dan sah-sah aja mau pilih yang manapun. Dan ini worth it banget buat lu yang memang suka kehilangan TWS atau suka lupa naruh TWS. Ini mending dibeli aja sih, karena biar lu nggak kehilangan terus TWS, biar nggak boros dana juga beli-beli TWS mulu kan. Pasti ada orang kayak gitu yang sering banget beli TWS karena sering hilang. Apalagi lu sukanya TWS half in ear. Ini untuk suara emang untuk penggunaan biasa, dengerin musik atau biasa-biasa nonton film atau nonton video, ya ini oke-oke aja. Nggak salah kalau beli ini. Apalagi dia ada fitur yang tadi gue bilangin ya. Dan buat yang tertarik sama TWS ini, silahkan langsung klik aja link di deskripsi video. Silahkan di check out lewat link itu. Dan makasih banget buat kalian yang udah nyimak video ini sampai habis. Thank you guys for watching. See you on my next video. I'm Wahyugo. I'm signing out.